Halo Sobat Ila, jumpa lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Negara hadir untuk melindungi rakyatnya. Tapi apa jadinya ketika kehadiran negara itu justru malah terasa seperti sebuah tekanan? Ketika untuk bisa makan hari ini saja, seorang ayah harus bersedia dimandulkan. Ya, ada wacana yang muncul dari seorang tokoh. Tokoh tersebut adalah seorang gubernur Jawa Barat. Wacana tersebut yaitu tentang bansos yang hanya diberikan kepada warga atau keluarga miskin yang bersedia divasektomi. Sebuah kontrasepsi yang permanen, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dikembalikan. Oke teman-teman, coba kita perlu jujur tentang vasektomi ini. Wacana menjadikan vasektomi ini sebagai syarat penerima bantuan sosial mungkin terdengar efektif. Efektif bagi siapa dulu? Yaitu efektif bagi sebagian orang yang berpikir dengan logika anggaran. Tapi apakah ini sebuah keadilan? Apakah ini sebuah keetisan? Apakah ini manusiawi? Dan apakah ini sebuah kebijakan? Atau ini hanya bentuk lain dari pemaksaan? Mari kita bahas. Vasektomi adalah sebuah prosedur medis untuk menghentikan kemampuan seorang pria dalam membuahi secara permanen, yaitu dengan cara kurang lebihnya saluran spermanya itu dipotong atau ditutup. Ya, hasilnya tentu si pria tersebut tidak bisa mempunyai anak lagi, ya karena saluran spermanya sudah dipotong atau ditutup tadi. Nah, metode ini itu tidak bisa dikembalikan. Maksudnya ya kalau seorang pria itu melakukan vasektomi, maka ya selamanya seorang tersebut akan tidak mempunyai keturunan. Berbeda dengan KB yang lainnya, misalkan spiral, suntik ataupun yang pakai pil itu. Artinya gini, jadi ketika ada seorang pria miskin yang hari ini setuju vasektomi ini demi mendapatkan bansos, ya seorang pria tersebut tidak akan pernah bisa punya anak lagi. Bahkan ketika atau jika suatu hari nanti si pria miskin itu kehidupannya menjadi lebih baik, maka si pria miskin itu ya tetap tidak bisa mempunyai keturunan lagi. Ya karena ya sudah yang seperti saya jelaskan di atas, saluran sperma si pria miskin itu sebelumnya sudah dipotong. Sehingga walaupun kehidupan si pria itu membaik, maka untuk mempunyai keturunan lagi ya pria tersebut maka tidak akan bisa. Sebetulnya masalah utamanya itu bukan pada vasektominya. Tetapi menurut saya pribadi masalah utama itu pada cara negara ini menyodorkan syarat vasektomi itu dalam situasi yang ketimpangan. Maksudnya ketika saat seorang si miskin ini tidak mempunyai kuasa untuk tawar-menawar dan hanya mempunyai dua pilihan saja. Pilihannya yaitu lapar atau menyerahkan hak reproduksi mereka. Nah, ini sangat menunjukkan ketidakadilan sekali. Kenapa? Ya karena ini bukan pilihan bebas. Ini adalah sebuah tekanan, bentuk pemaksaan yang dibungkus sebuah bantuan. Yang dimana bantuan itu sebetulnya menjadi hak si miskin tersebut. Tetapi ketika si miskin tersebut itu dihadapkan tidak mempunyai pilihan,
Pilihannya cuma dua tadi, lapar atau menyerahkan hak reproduksi mereka dengan cara divasektomi itu atau dimandulkan. Nah, ini bukan sebuah keadilan menurut saya sendiri. Dan yang paling konyol itu pemerintah itu kerap beralasan bahwasanya populasi terlalu besar akan mempengaruhi kemiskinan. Tetapi kalau kita melihat faktanya, negara dengan populasi besar seperti Cina misalkan, seperti India misalkan, bahkan Indonesia sendiri itu kemarin Wapres membuat sebuah video monolog bahwasanya Indonesia itu mempunyai bonus demografi yang sangat besar sekali. Nah, bonus demografi ini ya disebabkan karena banyaknya usia-usia yang produktif pada saat ini yang sedang banyak-banyaknya di Indonesia. Nah, itu dikarenakan ya tidak ada vasektomi atau tidak ada syarat vasektomi sebagai bansos itu tadi. Nah, perlu diketahui juga bahwasannya sebuah kemiskinan itu ada dua kategori kemiskinan di dalam kehidupan ini sebetulnya. Yang kategori pertama yaitu miskin karena struktural, dan yang kedua itu miskin karena kultural. Di sini saya akan jelaskan masing-masing dan di Indonesia itu kebanyakan yang mana kira-kira? Miskin karena struktural atau miskin karena kultural saja. Yang dimaksud dengan miskin struktural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh sebuah sistem, oleh sebuah kebijakan atau struktur sosial ekonomi yang tidak adil. Lah, individu atau kelompok itu menjadi bisa miskin itu bukan karena kemampuan atau perilaku individu atau kelompok tersebut, tetapi kemiskinan struktural ini dikarenakan lingkungan atau sebuah sistem yang membatasi akses mereka terhadap sumber daya alam yang ada di dalam suatu negara tersebut. Contoh faktor yang menyebabkan kemiskinan struktural ini yaitu adanya ketimpangan distribusi kekayaan dan tanah, kekayaan alam yang ada di Indonesia. Misalkan Indonesia itu sangat kaya sekali, tambangnya banyak, tetapi tambang-tambang itu hanya bisa diakses orang-orang tertentu. Misalkan lagi adanya kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, sudah bukan rahasia lagi bahwasanya di Indonesia itu lapangan pekerjaan sangat sulit sekali. Bahkan kemarin sempat trending hashtag pergi aja dulu, maksudnya pergi ke luar negeri untuk bekerja. Nah, itu menunjukkan bahwasanya memang lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia itu sangat sulit sekali. Selanjutnya faktor struktural ini yaitu akses pendidikan yang sangat tidak berkualitas, itu sangat sulit didapatkan, atau akses kesehatan yang sangat terbatas sekali. Itu sangat sulit didapatkan, sehingga dengan akses pendidikan dan kesehatan yang sangat sulit didapatkan itu membuat manusia yang ada di Indonesia menjadi miskin secara struktural tadi. Terus yang paling membagongkan, yang paling sangat sangat mengkhawatirkan yaitu korupsi dan birokrasi yang tidak efisien. Sudah menjadi rahasia umum bahwasannya ya korupsi di Indonesia itu mulai dari yang pusat sampai yang bawah tingkat desa-desa itu sangat mengkhawatirkan sekali. Lah, selain itu ada ketimpangan pembangunan antar daerah. Misalkan pembangunan itu bersifat sentral di Jawa saja, padahal Indonesia itu ada di pulau luar, misalkan Kalimantan, terus Papua dan lain sebagainya. Lah, ketimpangan pembangunan antar daerah ini yang menyebabkan kemiskinan secara struktural tadi. Contoh kasus langsung kemiskinan struktural ini yaitu orang-orang di daerah terpencil, misalkan orang-orang di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses sekolah, yang kualitas atau yang layak, atau fasilitas kesehatan dasar menjadi miskin. Itu bukan karena malas, ya karena pemerintah tidak bisa menyediakan pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang layak. Tapi negara
di sini tidak hadir, bukan karena manusianya malas saja, tapi negara belum hadir di sini. Itu yang disebut miskin secara struktural. Selanjutnya miskin secara kultural, misalkan pengertian miskin secara kultural yaitu kemiskinan yang muncul karena pola pikir budaya atau kebiasaan hidup masyarakat itu sendiri. Lah terkait ini terkait dengan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-menurun yang justru menghambat kemajuan ekonomi yang ada di dalam suatu daerah tersebut. Nah, ciri-ciri dari kemiskinan kultural ini yaitu adanya rendahnya etos kerja pada individu atau suatu masyarakat. Misalkan ada lagi cirinya yaitu terlalu pasrah pada nasib atau fatalisme, bisa kita kenal dengan fatalisme. Tidak ingin berubah atau belajar adanya hal-hal yang baru, misalkan sekarang itu berbagai macam akses jual beli itu dilakukan dengan online, tetapi orang-orang yang mempunyai mental miskin kultural itu tidak mau berubah atau tidak mau belajar. Nah, adanya ketergantungan yang tinggi pada bantuan luar, misalkan ya orang-orang yang miskin secara kultural ini ya menurut saya pribadi ada penyebabnya dari pemerintah juga. Penyebabnya apa? Ya karena pemerintah terlalu banyak memberikan bansos yang berupa uang sehingga masyarakat itu terlalu menggantungkan pada bansos-bansos itu. Oke, kita sudah mengetahui bahwasanya ada miskin secara struktural dan ada miskin secara kultural. Coba kita lihat, kira-kira sekarang di Indonesia itu masyarakat miskin atau orang yang miskin itu penyebabnya dikarenakan yang mana yang banyak di Indonesia? Kalau kita lihat dari data BPS yang ada di Indonesia, data BPS itu menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir itu jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia itu mengalami penurunan yang sangat signifikan sekali. Yaitu pada tahun 2019 jumlah kelas menengah itu mencapai 57,33 juta orang atau kurang lebihnya 21,45% dari total penduduk yang ada di Indonesia. Lah, namun pada tahun 2024 angka ini justru menurun menjadi 47,85 juta orang atau 17,13%. Nah, penurunan ini berarti sekitar kurang lebih 9,48 juta orang dari kelas menengah turun menjadi kelompok pengeluaran yang lebih rendah seperti kelompok menuju kelas menengah atau bahkan rentan miskin. Nah, dari data ini bisa disimpulkan bahwasanya kemiskinan yang ada di Indonesia itu penyebab utamanya ya penyebab struktural tadi, bukan kultural. Kenapa bisa demikian? Lah, sebelumnya banyak orang Indonesia itu kehidupannya di kelas menengah. Lah, 5 tahun terakhir menunjukkan bahwasanya kelas menengah itu banyak yang turun menjadi kelompok yang rentan miskin, turun menuju kelas ke bawah. Lah, dari sini sangat mungkin sekali bahwasanya yang merubah kelompok menengah menjadi kelompok miskin itu ya karena struktural, ya akses pendidikan yang sulit, lapangan pekerjaan yang sulit, korupsi yang semakin menggila dan lain sebagainya. Nah, dari sini jadi masalah utamanya bukan jumlah manusia dapat disimpulkan. Masalah utamanya itu bukan jumlah manusia, ya tetapi masalah utamanya itu apa? Yaitu kualitas kebijakan dan distribusi sumber daya alam. Korupsi, ketimpangan pendidikan, keterbatasan lapangan kerja, dan akses kesehatan jauh lebih menentukan kemiskinan. Maka saat negara bilang, saat pemerintahan bilang yang miskin harus dikendalikan jumlah anaknya, itu artinya negara sedang mencuci tangan
mencuci tangan dari tanggung jawab struktural. Coba perhatikan ulang, apakah wacana steril ini menyasar orang-orang kaya? Tentu tidak. Apakah wacana ini berlaku untuk politisi yang punya anak 10 demi dinasti politik? Tentu juga tidak. Apakah wacana ini juga berlaku bagi para politisi-politisi yang tersandung kasus korupsi sehingga dia harus dimandulkan? Tentu juga tidak. Wacana ini yang ditarget adalah orang miskin, mereka yang tidak bisa menolak, mereka yang tidak mempunyai pilihan. Ini bukan merupakan pengendalian populasi. Ini adalah bentuk baru dari eugenik sosial, yaitu sebuah ide yang sangat berbahaya yang percaya bahwa hanya kelompok tertentu yang layak berkembang biak. Di dalam teori keadilan sosial, negara itu seharusnya memberikan yang lebih kepada yang kurang, bukan malah mencabut hak dasar demi bantuan sesaat. Hak memiliki anak adalah sebuah hak asasi manusia yang paling dasar sendiri. Hak menentukan masa depan keluarga adalah hak pribadi, bukan urusan negara di situ. Nah, jika negara mulai menentukan siapa yang boleh punya anak dan siapa yang tidak, maka kita tidak jauh berbeda dengan masa gelap sejarah, yaitu ketika penguasa merasa bisa memilah mana manusia yang berhak hidup dan mana manusia yang tidak berhak hidup. Gue sebatilah, kira-kira apa solusinya? Ya, solusi untuk kemiskinan ini bukanlah memaksa keluarga miskin itu berhenti punya anak, tetapi kalau dilihat dari permasalahan yang ada di Indonesia, bahwasanya kemiskinan itu sebagian besar disebabkan karena kesalahan struktural yang ada di pemerintahan. Ya, solusi untuk mengentaskan kemiskinan itu ya tentu membangun sebuah sistem yang memungkinkan mereka keluar dari kemiskinan. Ya, mungkin lewat pendidikan yang berkualitas, lapangan kerja yang sangat luas sekali, jaminan kesehatan, dan perlindungan sosial yang sangat adil seadil-adilnya. Keluarga miskin itu bukan merupakan beban, mereka juga adalah warga negara. Mereka punya hak-hak, mereka punya hak untuk bermimpi, mereka punya hak untuk berkembang biak. Bukan hanya hidup untuk bertahan hari ini saja, tetapi juga untuk membangun masa depannya. Vasektomi ini seharusnya menjadi sebuah pilihan pribadi, bukan menjadi sebuah syarat untuk mendapatkan sebuah bansos. Negara yang adil itu tidak akan menukar hak warganya hanya dengan sembako. Karena ketika rakyat harus menyerahkan tubuhnya untuk bisa makan, maka itu bukan sebuah bantuan, tetapi itu adalah sebuah pemerasan atau pemaksaan. Oke, sebatilah saya pribadi menolak sterilisasi paksa ini, lawan ketidakadilan yang terselubung ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk konten yang lebih kritis dan lebih berani, dan tulis pendapat kalian di dalam kolom komentar. Apakah kalian setuju jika vasektomi ini dijadikan syarat bansos bagi keluarga miskin? Ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya.